warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiza Nurmia Agustin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari penindasan atau bullying. Penindasan atau bullying merupakan sebuah pola ancaman yang terus-menerus dilakukan, perilaku melecehkan, atau perilaku agresif yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat kepada orang-orang yang lebih lemah darinya. Penindasan tidak hanya terjadi di sekolah saja, namun juga bisa terjadi di tempat kerja. Bahkan di rumah pun yang kita anggap sebagai tempat yang paling aman juga bisa saja terjadi penindasan. Ada banyak sekali bentuk penindasan. Di antaranya adalah mengintimidasi atau melecehkan korbannya secara fisik, seperti memukul, mendorong, menjambak rambut, dan lain sebagainya. Atau bisa juga secara lisan, seperti dalam bentuk ancaman, memanggil dengan nama yang tidak sesuai dengan nama aslinya. Pada zaman sekarang, penindasan terjadi tidak hanya di dunia nyata saja, namun juga sudah terjadi di dunia maya. Penindasan di dunia maya biasa disebut sebagai cyberbullying, dan kebanyakan para pelaku cyberbullying mereka menyembunyikan identitas asli mereka sehingga mereka bisa leluasa melakukan penindasan di dunia maya tanpa takut ketahuan oleh siapapun. Ada banyak alasan untuk menghentikan penindasan. Salah satu efek dari penindasan yang paling parah adalah para korban yang ditindas bisa saja melakukan bunuh diri karena tidak kuat dengan penindasan yang ia alami. Dan juga, para korban penindasan pada saat masih kecil, kemungkinan besar saat ia sudah dewasa, ia akan menjadi pelaku penindasan karena ia ingin balas dendam atas rasa sakit yang ia alami akibat ditindas waktu ia masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Binto Harunikmah NIM 103. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang demografi kasus bullying pada anak-anak. Di antaranya saya akan membahas kasus bullying dari Amerika Serikat, Indonesia, dan Bangladesh sebagai perbandingan dari tingkat kemajuan dari ketiga negara tersebut. Yang pertama ada Amerika, yang seperti kita ketahui merupakan negara maju. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh Kaiser Family Foundation dan Nickelodeon Television, 55% dari 8-11 tahun dan 68% dari anak usia 12-15 tahun mengatakan bahwa penindasan adalah masalah besar untuk orang seusia mereka. 74% dari 8-11 tahun dan 86% dari 12-15 tahun juga melaporkan bahwa anak-anak diintimidasi atau diejek. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berkembang. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, hampir setengah dari siswa di Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan atau bullying. Hasil ini didapat dari penilaian siswa internasional atau OECD Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 yang baru saja dirilis pada tanggal 3 Desember lalu. Penilaian bertaraf internasional ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa secara komprehensif sekaligus iklim pendidikan di setiap negara anggota OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development. Sebanyak 41% siswa di Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Persentase angka tersebut
angka perundungan tersebut, siswa di Indonesia ini berada di atas angka rata-rata negara OECD sebesar 23%. Pada saat yang sama, 80% siswa di Indonesia mengaku pernah membantu anak-anak yang mengalami perundungan, sementara sebanyak 17% siswa mengaku kesepian. Laporan juga mencatat bahwa sebanyak 21% siswa Indonesia pernah bolos sekolah dan 52% lainnya dilaporkan datang terlambat ke sekolah. Oke, yang terakhir adalah negara Bangladesh yang mohon maaf seperti kita ketahui masih dikategorikan sebagai negara miskin. Pada tahun 2018 lalu ada sebuah kasus yang cukup menyayat hati, yaitu seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual dibakar hidup-hidup setelah berusaha melaporkan kasus pelecehan yang dialaminya pada pihak yang berwenang. Biasanya pada negara miskin seperti ini, kasus bullying juga bisa diakibatkan oleh masalah ekonomi. Jadi, anak-anak merupakan suatu individu yang paling beresiko dalam terkena penindasan karena dianggap sebagai orang terisolasi, terbuang oleh rekan-rekan mereka, dan mereka cenderung memiliki kemampuan sosial yang buruk dan biasanya pernah berpindah sekolah seperti itu. Dan cenderung dianggap anak-anak ini merupakan suatu individu yang tidak berdaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang demografi penindasan di tempat kerja. Nah, Lembaga Penindasan Tempat Kerja Nirlaba telah melakukan suatu survei kepada 1.000 orang sukaryawan. Nah, di dalam survei tersebut 80% wanita dan 20% pria telah menjadi korban dari bullying, dan 61% mengatakan bahwa perilaku bullying akan terus berlanjut. Dan di dalam survei tersebut telah ditemukan bahwa 70% dari korban bullying akan mengalami kehilangan suatu pekerjaan. Nah, dari 70% tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada 37% karena dipecat, dan 16% dari mereka akan dipindahkan ke posisi lain dalam suatu organisasi yang sama. Nah, kemudian di survei tersebut juga ditemukan hanya 4% pelaku korban akan berhenti dari tindakan agresif setelah mereka mendapatkan hukuman, dan 9% dari pelaku bullying akan dipecat atau dipindahkan. Bertentangan dengan potret pria pengganggu, survei tersebut menunjukkan bahwa 50% bullying di tempat kerja dilakukan oleh wanita dan menjadikan wanita lain sebagai korban dari bullying. Sementara itu, di dalam survei ini tercatat pria menindas wanita tercatat 30%, sementara pria menindas sesama jenis pria ada 12%, dan wanita menindas pria hanya ada 8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah, NIM 130. Tadi sudah dijelaskan mengenai demografi bullying terhadap anak, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih penyebab seorang anak itu melakukan bullying dan apa saja gejala yang tampak pada seorang anak yang kemungkinan menjadi korban bullying. Nah, pada saat ini belum ada bukti yang mendukung teori bahwa ada komponen genetik untuk perilaku bullying. Hal ini sering terjadi pada anak-anak yang berteorikan bahwa penindasan atau bullying itu merupakan hasil penyalinan dari penindasan yang pernah dia alami sebelumnya. Contohnya dalam lingkup keluarga, orang tua yang sering berkata kasar kepada anak, menggertak anak,
marah-marah kepada anak, nah kemungkinan besar ketika anak itu dewasa atau suatu saat nanti dia juga akan melakukan hal yang sama. Nah, untuk faktor yang mungkin mengindikasikan resiko seseorang itu menjadi penindas adalah satu, kurangnya kontrol impuls, di mana seseorang itu sering kehilangan kesabaran, terus mudah frustasi, terus perubahan suasana hati yang sering seperti itu. Lalu faktor yang kedua adalah faktor keluarga, di mana terjadi pelecehan atau kekerasan dalam keluarga. Nah, dalam hal ini pola asuh orang tua terhadap anak itu sangat berpengaruh sekali. Ya, lalu ada faktor selanjutnya yaitu penyalahgunaan zat atau alkohol yang berlebihan. Kita sendiri tahu kan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, untuk faktor selanjutnya ada gejala perilaku, di mana yang dapat dilihat dari kumpulan geng seperti itu. Lalu ada panggilan nama atau bahasa kasar. Contohnya seseorang mempunyai teman yang gemuk, lalu dia memanggilnya dengan gembrot. Kan itu panggilan nama yang tidak sesuai dan termasuk kasar sih. Nah, lalu ada membawa senjata, terus mengonsumsi alkohol, terus membuat ancaman terhadap temannya, merusak properti, terus sering tawuran juga bisa. Nah, terus sekarang gejala yang timbul ketika seseorang yang mungkin dibully itu yang pertama adalah penarikan atau isolasi sosial. Nah, dia di sini merasa sedikit teman atau bahkan tidak punya teman, terus merasa terisolasi, terus sedih, terus merasa dipilih atau dianiaya, lalu merasa ditolak dan tidak disukai. Seperti itu. Lalu gejala yang kedua yang tampak bahwa dia merupakan seorang korban bullying yaitu adalah keluhan somatik, di mana itu dapat dilihat dari penampilan bahasa tubuh korban, lalu termasuk kepala yang gantung, terus bahu membungkuk seperti ini, terus menghindari kontak mata, dia menghindari kontak mata kepada temannya. Lalu ada perilaku yang menghindar seperti dia tidak ingin pergi ke sekolah, terus bolos ke sekolah. Intinya menghindar dari teman-temannya, apalagi dari teman yang membuli dia. Lalu ada reaksi afektif, di mana dia mudah menangis, terus memiliki mood yang buruk, di mana dia sering sedih, terus melarikan diri, bahkan yang paling parah ketika dia tidak bisa bertahan dan tidak bisa menanganinya, dia bisa bunuh diri. Lalu ada petunjuk fisik, di mana dia membawa pulang harta benda yang rusak, terus laporan bahwa benda-benda yang dimiliki itu hilang. Terus ada perilaku agresif. Nah, ini dia mengancam pada diri sendiri kekerasan, misal menyakiti diri sendiri dengan meletakkan pisau pada tangan dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang penindasan di tempat kerja. Apa sih penindasan di tempat kerja itu? Penindasan di tempat kerja adalah pembulian yang dilakukan pada lingkungan pekerjaan atau biasa dilakukan di seperti perusahaan, kantor, atau tempat kerja lainnya. Bullying di tempat kerja biasanya dimotivasi oleh alasan politik daripada alasan pribadi. Karena para pekerja bersaing untuk memperebutkan sumber daya seperti promosi, kenaikan gaji, pekerjaan pokok, atau penghargaan lainnya. Upaya ini dilakukan oleh para pekerja untuk menaiki tangga kesuksesan. Beberapa individu juga melakukan apa yang mereka bisa di hadapan atasan mereka, dan mereka membuat ia tampak lebih berkompeten di hadapan rekan-rekannya.
Terdapat juga pemimpin yang menindas. Pemimpin yang menindas menunjukkan gaya kepemimpinan yang buruk. Seringkali pemimpin yang menindas memajukan agenda mereka dan mencoba untuk mengembangkan diri mereka sendiri atau agenda perusahaan melalui pelecehan, meremehkan, atau perilaku negatif lainnya. Para pembuli biasanya menggunakan taktik di tempat kerja sebagai berikut. Yang pertama, meremehkan atau merendahkan korban di depan umum. Hal ini dilakukan oleh pembuli seperti memberi kata-kata yang konyol sebagai tanggapan terhadap korban. Misalnya, contohnya meremehkan. Ketika ada seorang pekerja yang bisa melakukan sesuatu, bisa berhasil membuat inovasi baru. Nah, orang yang pembuli itu akan mengatakan, apakah emang itu bisa dibuat? Emang itu bisa? Begitu. Jadi pembuli akan merendahkan seseorang pegawai lain. Antar pegawai akan melakukan pembulian jika melihat teman lainnya yang lebih terdepan. Biasanya itu untuk alasan politik. Lalu tuduhan palsu, seperti memberikan rumor-rumor korban, kebohongan tentang kinerja korban. Misalnya, tuduhan palsu itu padahal pekerja A dan pekerja B. Pekerja A menuduh pekerja B tidak pernah masuk bekerja, dan begitu juga sebaliknya. Padahal pekerja B itu sering masuk daripada pekerja A. Begitu. Lalu pelecehan, caci maki berdasarkan jenis kelamin. Biasanya ini dilakukan pada pegawai yang berbeda tempat atau berbeda daerah, bisa begitu. Pelecehan yang berdasarkan jenis kelamin, ras, dan disabilitas. Yang selanjutnya, mengisolasi perilaku, mendorong orang lain untuk berbalik terhadap korban, mengisolasi secara sosial atau fisik korban dari orang lain. Selanjutnya, agresi nonverbal, menatap, melotot, perlakuan diam, menyabotase pekerjaan korban, perlakuan yang tidak setara atau membalas terhadap korban yang mengajukan keluhan, membuat aturan sewenang-wenang untuk diikuti oleh korban, menetapkan pekerjaan yang tidak diinginkan sebagai hukuman, membuat tujuan yang tidak masuk akal, tidak terjangkau atau tepat waktu untuk korban, melakukan pelaksanaan tugas yang konstruktif. Ini maksudnya adalah si pembuli ini membuat korban itu memberikan tugas-tugas baru dan memberikan waktu yang sedikit untuk mengerjakan tugas tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Febri Nurjannah, NIM 126. Di sini saya akan membahas mengenai bab diagnosa tentang bullying. Bullying itu sebenarnya bukan termasuk gangguan mental berlaku agresif atau melecehkan. Namun sebenarnya bullying itu merupakan gejala dari sejumlah gangguan kepribadian antisosial dan perilaku skizoid. Nah, perilaku skizoid itu seperti apa sih? Skizoid itu merupakan gangguan kepribadian di mana penderitanya itu mengalami ketidakmampuan dalam membentuk hubungan sosial. Nah, orang yang memiliki gangguan ini itu secara konsisten menghindari interaksi dengan orang lain dan tidak ingin masuk atau mengikuti aktivitas sosial.
Nah, di dalam bullying itu kan selalu ada seseorang yang mengganggu dan seseorang yang diganggu atau korbannya. Nah, untuk bisa dikategorikan sebagai seorang pengganggu itu memiliki kriteria. Nah, yang pertama yaitu menjadi seorang penindas. Untuk bisa dikategorikan sebagai seorang penindas itu harus memunculkan perilaku yang merugikan fisik dan merugikan psikologis orang lain. Nah, contohnya itu melakukan kontak fisik langsung antara penindas dengan korban, seperti memukul, mendorong, menggigit, menendang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekerasan fisik. Nah, contoh yang merugikan psikologisnya itu yaitu seperti mengolok, mengancam, merendahkan, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan tentang psikologinya. Kriteria yang kedua yaitu perilaku bullying bukanlah insiden yang terisolasi, tetapi menghasilkan pada perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seorang yang melakukan bullying atau penindas itu tadi bukan hanya melakukannya itu bukan sekali, tapi kayak sering gitu loh. Jadi kayak setiap hari melakukan kayak mendorong temannya, mendorong korbannya, sehingga membuat korbannya itu menjadi trauma atau menerima dampak yang buruk akibat kejadian tersebut. Kategori selanjutnya yaitu yang ketiga itu bullying terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuatan pelaku intimidasi yang memiliki kekuatan fisik atau psikologis yang lebih pada korbannya. Jadi seseorang dapat disebut pengganggu itu harus memiliki ketidakseimbangan kekuatan dengan pelaku dengan korbannya. Jadi kekuatan dalam fisik dan psikologisnya itu tidak sama. Korbannya yang rendah dan pelakunya itu yang tinggi. Jadi sehingga membuat bullying itu terjadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Multisri Pratama dengan NIM 139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus. Sebelum kita menuju ke analisis kasus, saya akan menjelaskan dulu kasus yang kita ambil. Di sini kami mengambil kasus tentang bullying yang terjadi di sekolah menengah atas atau SMA. Siswa SMA di salah satu sekolah di Pekanbaru Riau mengalami tindakan bullying. FA dibully oleh teman-temannya yang lain hingga ia mengalami patah tulang hidung. Menurut paman korban, Mukhtar, FA kerap dibully oleh teman-temannya, dari mulai diperas sampai diolok-olok. Dia sudah sekitar 5 bulan sekolah di situ. Selama dia di situ, uang jajannya dirampas dan diancam supaya tidak mengadu ke orang tuanya, tutur Mukhtar. Selain dibully hingga mengalami patah tulang hidung, korban juga dipaksa mengaku bahwa ia mengalami patah tulang hidung karena terjatuh. Kapolresta Pekanbaru AKBP Nanda Mukmin Wijaya mengemukakan kasus bullying tersebut berawal dari bercanda. Selanjutnya saya akan menganalisis kasus tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Eva ini sudah termasuk kategori terkena bullying, dari mulai bullying fisik, contohnya tadi sampai dia mengalami patah tulang hidung. Lalu juga ada bullying psikologis, di mana ia juga dilarang untuk mengadu ke orang tuanya ketika dibully, dan dia juga disuruh berbohong. Nah, itu sudah termasuk bullying psikologis karena ia pasti merasa ketakutan. Lalu juga
Untuk bullying kata-kata pastinya sudah ada, dia sering diolok-olok oleh temannya juga. Nah, kasus ini memang dikatakan oleh AKBP Nanda Mukmin Wijaya bermula dari bercanda. Namun untuk kasus ini sendiri, menurut kelompok kami, bercanda juga ada batasnya. Selain dari pembuli yang kalau bercanda harus mengetahui batasannya supaya tidak terjadi hal seperti ini. Nah, untuk calon korban atau korban sendiri juga sebaiknya bisa mengatakan kalau membela diri ketika ia dilakukan hal seperti itu. Kalau sudah bercandanya kelewatan, sebaiknya dia speak up atau ngomong ke yang bercandain dia supaya dia tidak terkena bullying. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk presentasi dari kelompok kami, mungkin itu yang terakhir, dan saya mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada penjelasan yang kurang jelas ataupun tutur kata yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.